atau perspektif cloud. Infrastruktur TI merujuk pada keseluruhan fondasi atau kerangka kerja yang terdiri dari perangkat keras, pelanggan lunak, jaringan, fasilitas, dan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasian, pengelolaan, dan strategi sistem informasi dalam suatu organisasi. Secara tradisional, infrastruktur TI dianggap sebagai aset fisik yang dimiliki dan dikelola secara internal. Komponen-komponen utamanya meliputi 1. Platform perangkat keras komputer atau hardware. Ini adalah fondasi fisik, mencakup server, komputer klien, desktop, laptop, mainframe, dan perangkat mobile. Yang kedua, platform sistem operasi atau OS, perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi. Contohnya, Windows Server, Linux, Red Hat, Ubuntu, macOS, dan sistem operasi mobile seperti Android atau iOS. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis inti seperti sistem ERP, Enterprise Resource Planning, SCM, Supply Chain Management, dan CRM, Customer Relationship Management. Yang keempat, manajemen dan penyimpanan data atau data storage, meliputi perangkat keras seperti Storage Area Networks atau SAN, dan perangkat lunak seperti Database Management System DBMS yang bertanggung jawab dan menyimpan dan mengelola data organisasi. Yang kelima, platform atau jaringan telekomunikasi menyediakan konektivitas data dan suara antar komponen infrastruktur. Ini mencakup switch dan layanan dari perusahaan telekomunikasi. Yang keenam, platform internet, infrastruktur yang terkait dengan internet seperti web server, layanan web hosting, dan infrastruktur keamanan jaringan atau firewall. Yang ketujuh, jasa konsultasi dan integrasi sistem, layanan dari pihak eksternal untuk membantu organisasi merancang, menginstal, dan mengelola infrastruktur mereka. Yang kedua, ada evolusi infrastruktur TI menuju cloud computing. Evolusi infrastruktur TI didorong oleh pencarian efisiensi dan fleksibilitas yang lebih besar. Tahapan utamanya adalah 1. Era mainframe pada tahun 1960-an. Komputasi terpusat dengan satu komputer besar yang mahal. Yang kedua, ada era PC pada tahun 1980-an. Komputasi terdesentralisasi, setiap pengguna memiliki komputernya sendiri. Yang ketiga, era klien atau server pada tahun 1990-an menggabungkan kekuatan PC atau klien dengan server terpusat untuk membagi data dan aplikasi. Yang keempat, ada era enterprise computing, yaitu pada akhir tahun 1990-an. Integrasi aplikasi di seluruh perusahaan, misalnya ERP, melalui jaringan korporat dan internet. Yang kelima, ada era cloud computing, yaitu pada masa sekarang. Tahapan evolusi logis berikutnya, infrastruktur tidak lagi terikat pada lokasi fisik. Sumber daya dikumpulkan dalam data center raksasa oleh penyedia, seperti Microsoft dan Google. Dan juga dapat diakses sesuai permintaan dari mana saja. Dibayar sesuai pemakaian. Yang ketiga, tren terkini platform perangkat keras komputer. Tren perangkat keras saat ini didorong oleh kebutuhan akan mobilitas, efisiensi, dan skabilitas. 1. Platform digital mobile, yaitu ledakan pengguna smartphone dan tablet telah menggeser fokus dari PC. Perangkat keras ini menjadi platform utama bagi banyak pengguna untuk mengakses data dan aplikasi perusahaan. 2. Cloud computing. Ini adalah tren perangkat keras terbesar. Alih-alih membeli server fisik, organisasi menyewa infrastruktur virtual. Virtualisasi adalah teknologi inti di baliknya, yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi banyak mesin virtual atau VM yang independen. Ini memberikan skabilitas instan dan mengubah model biaya dari belanja modal menjadi belanja operasional. Yang keempat, tren terkini platform perangkat lunak. Seperti halnya perangkat keras, tren perangkat lunak juga sangat dipengaruhi oleh cloud.
Yang pertama, cloud computing. Cloud computing adalah tren dominan dalam distribusi perangkat lunak. Sekarang, perusahaan tidak lagi membeli lisensi perangkat lunak dan menginstalnya di server internal. Sebaliknya, mereka berlangganan perangkat lunak yang dihosting oleh penyedia di cloud dan diakses melalui browser web. Contoh perangkat lunak yang menggunakan model ini adalah Microsoft 365, Google Workspace, dan Salesforce. Yang kedua, perangkat lunak open source. Pengguna perangkat lunak gratis dan open source seperti Linux, Apache, dan MySQL terus meningkat. Bahkan sebagian besar infrastruktur cloud di dunia saat ini berjalan di atas tumbuhan teknologi open source. Selanjutnya, tantangan dan solusi manajemen infrastruktur cloud. Yang pertama, tantangan keamanan dan privasi. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan cloud adalah masalah keamanan dan privasi data, karena data perusahaan disimpan di server milik pihak ketiga. Risiko akses tidak sah atau kebocoran data bisa saja terjadi. Solusinya adalah dengan menerapkan enkripsi data, baik saat diam maupun saat dikirim, menggunakan manajemen identitas dan akses yang ketat, serta menambahkan autentikasi multifaktor. Yang kedua, tantangan manajemen biaya. Cloud memang menggunakan model pay as you go, tapi tanpa pengawasan yang baik, biaya bisa melonjak tajam karena sumber daya yang tidak digunakan tetap aktif. Untuk mengatasinya, organisasi bisa menggunakan alat manajemen biaya bawaan penyedia cloud, menetapkan peringatan anggaran, dan mengatur otomatisasi agar sumber daya yang tidak dipakai bisa dimatikan secara otomatis. Lalu yang ketiga, tantangan ketergantungan pada penyedia. Semakin banyak layanan spesifik dari satu penyedia cloud yang digunakan, semakin sulit organisasi untuk berpindah ke penyedia lain. Solusinya adalah dengan menerapkan strategi multi-cloud atau hybrid cloud, serta menggunakan teknologi open source seperti Kubernetes agar sistem lebih mudah dipindahkan. Dan yang terakhir, tantangan kompleksitas dan kebutuhan SDM. Manajemen cloud, terutama yang bersifat hybrid atau multi, jauh lebih kompleks dibandingkan data center tradisional dan membutuhkan keahlian baru. Solusinya adalah dengan berinvestasi pada pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia, serta menggunakan platform orkestrasi yang bisa memantau berbagai cloud dalam satu dashboard.